idol generasi 2 sama idol generasi 4. Oke, jujur aku kayak goosebumps sih. Lantas siapakah mereka, kok bisa gitu? Ada peserta dari Indonesia dan juga Israel berada dalam acara yang sama. Ini ceritanya kayak gimana sih? Annyeonghaseyo, Yusuf Imnida. Welcome back to my YouTube channel. Nah, yang nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya. Jangan menyerah. Oke teman-teman, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat banget nih untuk dilewatkan. Dan guys, langsung saja kita mulai dari berita pertama ya. Di berita pertama itu tentang bagaimana peserta dari Indonesia dan juga Israel yang katanya bakal berada di acara reality show yang sama. Oke. Dan hal itu juga sudah dibahas dalam artikel kpopcha.net. Di sini dapat kalian baca judulnya kayak gimana. Ada peserta dari Indonesia dan Israel. Acara reality show Korea Selatan ini akan ditayangkan tahun depan. Oke, jujur gue kaget banget nih. Kok bisa gitu? Ada peserta dari Indonesia dan juga Israel berada dalam acara yang sama. Ini ceritanya kayak gimana sih? Oke, aku akan langsung aja bacain artikelnya kayak gimana ya guys. Hari ini tanggal 20 Desember, OSE merilis berita mengejutkan tentang acara reality show yang akan melibatkan peserta dari Indonesia dan Israel. Acara reality show yang melibatkan peserta dari Indonesia dan Israel ini rencananya akan ditayangkan tahun 2024. Project reality show Korea Selatan ini bertaraf global, sehingga acara ini tak hanya melibatkan Indonesia dan Israel saja. Selain kedua negara di atas, ada juga peserta dari Amerika Serikat, Vietnam, Thailand, dan Korea Utara. Tapi yang pembelot ya, oke? Dan acara ini merupakan salah satu program dari Channel A yang bernama Steel Troops. Steel Troops musim kali ini merupakan versi tentara khusus wanita. Dari laporan Olsen, anggota pasukan khusus wanita dari seluruh dunia yang telah menerima pelatihan terbaik dan melakukan misi tersembunyi akan muncul sebagai karakter utama di acara tersebut. Steel Troops itu akan menampilkan perjalanan para mantan prajurit wanita berkemampuan tinggi yang dahulunya adalah prajurit khusus, namun kini menjalani kehidupan masyarakat biasa. Para peserta yang berasal dari Indonesia, Amerika Serikat, Israel, Vietnam, Thailand, dan Korea Utara ini akan mengatasi situasi yang tak terduga dan juga menghadapi situasi yang ekstrim. Tentunya mereka akan menghadapi itu dengan kekuatan fisik, terus mental, dan juga peperangan psikologis di setiap momennya. Wow, kayaknya bakalan seru banget sih. Lanjut kita baca lagi. Budaya dan kisah tentara wanita dari para peserta yang berasal dari seluruh dunia juga diharapkan menjadi hal yang menarik untuk disimak. Para wanita ini akan sekali lagi menghadapi tantangan untuk melampaui diri mereka sendiri, baik dalam timnya maupun individu. Dan dikutip dari Olsen, untuk narasi Steel Troops itu juga akan terhubung berdasarkan penceritaan putaran demi putaran, bukan struktur yang terpisah-pisah. Hal ini memiliki makna agar kita dapat melihat berbagai aspek dari tentara wanita di seluruh dunia, sekaligus membuat kita merenungkan alasan sebenarnya dari keberadaan tentara yang melampaui batas gender yang ada. Sutradara Min Jin Ki yang dikenal di bidang hiburan dan juga drama akan menjadi director atau sutradara dan memimpin produksi dari program reality show tersebut. Dan saat ini tim produksi sedang merekrut aktor sebelum produksi skala penuh dilaksanakan pada paruh pertama tahun 2024. Jika dilihat dari respon Kenneth pada artikel yang diterbitkan oleh Olsen, banyak yang menantikan acara tersebut. Dan gak sedikit juga dari mereka yang merasa terkejut dan juga senang. Tapi ada juga yang merasa sedih nih guys. Berbeda dari Kenneth, netizen Indonesia justru tak begitu terkesan dikarenakan adanya peserta Israel yang berpartisipasi di tengah memburuknya keadaan yang ada di Palestina sekarang. Dan kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah kalian menantikan program yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Atau justru kalian juga sama nih seperti netizen-netizen yang lain, yang mana kalian kayak rada kurang srek dengan program ini dikarenakan ada peserta dari Israel, dan kemungkinan pesertanya ini adalah mantan tentara Israel. Nanti teman-teman bisa langsung aja ya komen di kolom komentar mengenai hal yang satu ini. Dan sekarang kita akan lanjut ke berita kedua, yaitu tentang Dispatch yang mengungkapkan pasangan idol generasi kedua dan juga generasi keempat. Wow, kaget gak tuh? Idol generasi 2 sama idol generasi 4. Oke, jujur aku kayak goosebumps sih. Lantas siapakah mereka? Yuk mari kita cek bareng-bareng. Dan aku akan langsung aja bacain bagaimana isi artikel dari K-pop Star yang sudah membahas tentang hal tersebut. Disebutkan pada tanggal 20 Desember nih, netizen berkumpul di platform Korea Instis dan diskusikan rumor yang beredar mengenai pengungkapan couple New Year Dispatch yang akan datang. Oke, untuk informasi ya teman-teman, kita nanti dulu bacanya. Dispatch itu memang terkenal kerap kali mengungkapkan couple New Year. Jadi nih setiap tanggal 1 itu pasti akan ada couple baru yang akan diungkapkan oleh Dispatch. Dan kali ini tentu para penggemar itu juga makin dugun-dugun ya, karena mereka juga pasti gugup dan juga dugun-dugun gitu untuk melihat siapa sih yang akan diungkapkan oleh Dispatch. Apakah itu idol gua atau enggak? Oke, lanjut kita baca artikelnya. Hal ini dipadukan dengan reaksi penggemar internasional di thread terpisah. Menurut penulisnya nih, orang-orang berspekulasi bahwa pasangan yang akan datang adalah seorang idol K-pop pria dari generasi kedua
dan seorang idol K-pop wanita dari generasi keempat. Postingan tersebut juga menyebutkan bahwa idol pria tersebut saat ini adalah seorang aktor dan idol yang populer. Di sini OP menyatakan idol wanita generasi keempat, era baru. Idol pria generasi kedua, dulunya adalah idol populer, untuk saat ini menjadi aktor. Oke, itu udah clue-nya ya teman-teman. Dan di kolom komentar nih, netizen Korea itu terkejut. Dikarenakan banyak percaya bahwa kesenjangan usia akan terlalu parah dikarenakan adanya perbedaan generasi. Mungkin kalau generasi kedua sama generasi ketiga nggak kaget-kaget banget ya. Tapi karena ini generasi kedua sama generasi keempat, makanya mereka pasti kaget. Karena kesenjangan usia atau gap usia mereka mungkin akan terlihat sangat kentara banget di sini gitu loh. Atau dalam kata lain, perbedaan usia mereka mungkin akan jauh gitu. Coba kita baca lagi. Namun di sini beberapa orang skeptis terhadap rumor yang dibuat dalam diskusi tersebut. Sementara yang lain mengantisipasi tentang pengungkapan dari Dispatch. Dan coba kita baca seperti apa komentar-komentar dari netizen. Hah? Tapi perbedaan usianya akan terlalu lebar kan? Atau terlalu jauh kan? Apakah kamu benar-benar percaya semua ini? Jujur aku sih nggak percaya ya teman-teman. Karena biasanya nih sebelum Dispatch nge-reveal siapa couple terbarunya, itu bakal banyak muncul nih teman-teman rumor-rumor yang beredar di luar sana. Aku juga kerap kali ngebahas tentang hal itu. Dan ternyata dari sekian banyaknya rumor nggak ada yang bener. Sumpah nggak ada yang bener sama sekali. Jadi makanya aku kayak ya kurang percaya juga sih. Next kita baca lagi komentarnya. Ini agak gila sih. Siapa sih yang percaya ini? Kalau begitu, siapa nih idol generasi keduanya? Jika ini nyata ya, orang-orang akan menjadi gila sih. Tetapi jika Anda benar-benar memikirkannya, usia tidak terlalu menjadi masalah sih ketika Anda berada di industri selebriti. Benar sih, kalau mereka sama-sama dalam usia dewasa nih. Meskipun perbedaan usia mereka 10 tahun mungkin kayaknya nggak terlalu gimana-gimana sih. Ya, I think so. Yang penting adalah mereka sama-sama dewasa teman-teman. Bukan yang dewasa pacaran sama minor. Itu sih. Jadi nggak masalah sih menurut aku ya. Wow, jadi ini memang akhir tahun. Yaps, ini emang udah akhir tahun. Dan kita akan segera menyambut New Year. Gila nggak sih? Perasaan kemarin deh baru New Year. Sekarang mau New Year lagi. Waktu memang berjalan begitu cepat. Nggak terasa banget kan? Terus kita baca lagi artikelnya. Penggemar internasional kemudian menimpali nih. Mengatakan bahwa pada dasarnya nih sudah berakhir idol wanita generasi keempat mana yang akan terekspos melalui pengungkapan tersebut. Mereka pun menguraikan nih siapa saja idol pria generasi kedua dan idol wanita generasi keempat yang menjadi kandidat paling pas dalam rumor yang beredar. Dan coba kita baca di sini komentarnya. Sudah berakhir sih bagi gadis generasi keempat manapun yang terekspos. Idol populer di generasi kedua yang menjadi aktor. Yang mana nih? Ada Juno, terus ada L dari Infinite, kemudian ada Im Si-won, dan ada juga Park Hyun-sik. Buat yang belum tahu, Im Si-won sama Park Hyun-sik dulunya adalah member dari ZA. Kalau Juno itu member 2PM teman-teman. Jika mereka berkencan dengan idol generasi keempat, Izzy dan aespa mungkin masih bisa diterima karena keduanya sudah dewasa. Tapi tidak boleh Aib atau Newjeans karena mereka masih di bawah umur. Bener sih. Kalau Aib sama Newjeans pasti benar-benar kayak orang tuh pasti kaget banget sih. Karena di Aib sama Newjeans itu memang masih ada yang minor teman-teman. Oh, Lisa Rapim juga bukannya ada yang minor ya? NJ. Terus mungkin dan mudah-mudahan karena perbedaan usia, dia adalah anggota G-Idol. Oke. Dia berharap anggota J-Idol karena di J-Idol itu kan semuanya sudah dewasa teman-teman. Jadi no problem gitu kalau J-Idol pacaran sama siapa saja atau pacaran sama orang yang lebih dewasa dari mereka. Karena mereka juga udah dewasa gitu. Next, Mion 1 tahun lebih tua dari Sakura. Jadi mereka berdua saja. Mion atau Mini lebih masuk akal sih. Jika grupnya dibubarkan atau orangnya udah keluar, maka ZA, Im Si-won dan juga Park Hyun-sik. Terus Dongjoon dan juga Ijun M Black. Lalu X Infinite yaitu Hoya dan X B1A4 yaitu Jin Young. Kalau grupnya aktif saat ini, maka Super Junior Siwon, Donghae, terus Shiny Mino, Juno 2PM. Tapi Taecyeon keluar karena dia sudah punya pacar. Bisa Infinite L, Sungyol atau Highlight Yoon Dojun. Maksudnya Taecyeon keluar itu bukan dari grup ya, tapi dari listnya ini teman-teman. Karena Taecyeon ini diisukan udah punya pacar katanya. Udah punya gak sih? Nanti koreksi teman-teman kalau informasi di komentar ini salah. Anyway teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana prediksi dari para netizen. Dan kalau kalian sendiri gimana nih prediksinya? Nanti langsung saja ya sampaikan di kolom komentar. Sekali lagi, semua komentar itu adalah prediksi dan mereka cuma menduga saja teman-teman. Dan dari komentar-komentar yang aku baca tidak ada kok yang mengatakan bahwa oh ini sama ini yang berpacaran. Enggak. Mereka di sana cuma nulisin list aja yang memiliki kemungkinan untuk berkencan. Karena mereka itu sesuai dengan bagaimana clue atau petunjuk yang sudah dibocorkan oleh netizen Korea di komunitas online tadi. Gitu teman-teman. Anyway, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Misul Kemame dan aku juga mohon maaf nih jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget ya. Dan mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon koreksi nih dari kalian semua. See you next time dan selamat beraktivitas ya kawan-kawan. Sampai jumpa.